our hearts beat. Kalau kita bicara tadi disampaikan mengenai Himbara, Himbara sudah proven dia itu bisa bersaing di market terbuka dan bisa mulai juga mengimbangi peran daripada private sector dan investasi asing. Kita bisa lihat bagaimana ranking bank-bank Himbara sangat solid dan sangat kuat. Ditambah lagi tentu dengan penggabungan tadi anak perusahaan Himbara seperti BSI yang sekarang sudah masuk bahkan 10 bank syariah terbesar di dunia secara market capitalization. Itu sudah terjadi konsolidasi di Himbara. Nah, apakah ini bisa di-applicable dengan BUMN-BUMN lain? Itu yang menjadi challenge kita. Menjadi challenge kita bagaimana kita coba bisa kontribusi. Dan di situ sendiri kalau kita lihat apakah Himbara sudah memainkan peranan penting untuk people's economy, sudah. Karena 92% pendanaan itu ya itu dari UMKM. Yang kita lakukan sekarang, maksud saya pendanaan UMKM 92% itu dari Himbara pada saat ini. Dan memang tadi bicara mengenai hapus buku ya sama konteksnya, itu diskusi 1 tahun yang lalu, yang sekarang sendiri P2SK sudah mengeluarkan aturannya yang kita lagi pelajari. Karena ini juga bagian kita mendorong kalau yang besar-besar aja direstrukturisasi, kenapa yang kecil-kecil tidak direstrukturisasi? Ini yang kita dorong, kenapa kita mengambil peran cukup signifikan di masalah undang-undang hapus buku ini yang sekarang masih digodok dan kita sedang menunggu implementasinya seperti apa. Sedikit tambahan Pak Menteri mengenai sambil menunggu tentang peraturan hapus buku, hapus tagih, keluhan dari para pelaku UMKM di bawah itu semakin kejam ini Himbara. Banyak laporan-laporan yang harusnya masih bisa ditunda untuk menunggu keputusan daripada pemerintah, yang terjadi justru di bawah ini mempercepat pelelangan-pelelangan yang ada. Nah, kita berharap ada restrukturisasi, ada mitigasi yang lebih dalam pada pelaku UMKM khususnya di bank-bank Himbara untuk pelaku UMKM-nya. Terima kasih. Baik. Dan tentu tadi disampaikan juga mengenai tentu apa program-program yang kita dorong. Seperti di Karya kan hari ini kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan 7 karya menjadi 3 perusahaan karya. Yaitu dengan penggabungan yang namanya Adikarya dengan tentu Nindya dan catatannya. Berantas, Adi, dan Nindya Karya, lalu HK dengan Waskita, dan juga PP dengan Wika. Ini salah satu konsolidasi penyihatannya. Dan kita juga sudah mulai mengklasifikasi daripada tentu karya-karya ini menjadi pengelompokan-pengelompokan supaya mereka bisa fokus kepada tugasnya masing-masing. Misalnya contoh di HK dan Waskita itu mereka akan fokus kepada jalan tol, non-tol dan institutional building dan juga residential komersial. Tetapi untuk Wika dan PP dia tidak masuk ke toll roads, tapi dia fokus kepada seaport, airport, tapi juga dia akan tetap masuk di residential karena memang masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya.